Ya, selanjutnya pada halaman ke 18 tampil elemen dengan indeks G slice index stop mengambil suatu elemen dalam suatu variabel. Dia akan mengambil start kemudian berhenti sebelum stop. Ini start stop step. Selesai menginput bilangan yang di start kemudian sebelum stop dengan perulangan sebanyak step. Kemudian S tambah T K kali S adalah singkatan untuk S sebanyak K. Dan val in S, apakah val termasuk atau terdapat dalam S? Dan val not in S, apakah val tidak ada di dalam S? Ini adalah containment check dan non containment check. Kemudian S equivalent T, artinya S equivalent dengan T dengan cara mengambil tiap-tiap elemennya apakah equivalent atau tidak. Dan S tidak equivalent dengan T, kemudian S lebih kecil dari T, kemudian S lebih kecil sama dengan T, dan S lebih kecil dari T, dan S lebih kecil sama dengan T. Pada operator untuk set K in S, apakah K memiliki S tidak, apakah K terdapat di dalam S. Kemudian K not in S, apakah K tidak terdapat dalam S. Ini adalah containment check dan non containment check. Kemudian S1 equivalent S2, apakah S1 equivalent sama S2. S1 tidak equivalent S2, apakah S1 tidak sama dengan S2. S1 kurang dari sama dengan S2. S1 kurang dari S2. S1 kurang lebih sama dengan kurang dari atau sama lebih dari atau sama dengan S2. S1 lebih dari S2. S1 ini adalah operator bitwise. S1 or S2 secara biner, apakah S1 dan S2 itu sama. S1 dan S2 ini operator bitwise untuk operator N. S S kurang S2 dan saya elemen ada dalam S1 tapi tidak ada pada S2. S1 operator bitwise XOR S2. Operator untuk dictionary DK, apakah value terasosiasi dengan K K sama dengan K atau value yang diberikan dan DK atau K yang terasosiasi dengan value dalam dictionary. K in D, apakah K termasuk dalam D. K not in D, apakah K tidak termasuk dalam D. Ini adalah containment check dan non containment check. D1 equivalent dengan D2, D1 tidak equivalent dengan D2. Operator penugasan yang terekstensi alpha 123, alpha dalam set 123, beta sama dengan alpha alias untuk alpha, beta alias alpha, artinya beta mengambil nilai dari alpha. Beta jumlah sama dengan 45, artinya beta dimasukkan nilai 4 dan 5 dalam listnya. Kemudian beta sama dengan beta plus, artinya beta yang dimasukkan nilai 0,7 dalam dan alpha sehingga menampilkan nilai ada di dalam alpha yaitu 1, 2, 3, 4 operator exceedance sign X sampai 0, X dan Y memiliki nilai 0 yaitu 0.
kemudian 1 bagi kurang dari atau sama dengan bagi kurang dari sama dengan 10. Dapat kita interaksi simul number control alur if while for loop dan continue if tinggal perkondisi kondisi pertama maka hasil yang pertama kemudian if jika kondisi pertama terpenuhi kondisi kedua dikerjakan jika kondisi kedua yang terpenuhi maka kondisi ketiga dikerjakan apabila ketiga kondisi tidak tercapai maka kondisi yang terakhir diselesaikan dengan while kondisi. Setelah suatu kondisi bernilai true maka suatu blok kode yang berbeda akan terus dikerjakan hingga dengan berulangan ini bernilai false. Elemen selama iterasi di dalam variabel ini elemennya masih mencakup apa yang dalam for maka blok kode ini akan tetap dikerjakan. Pernyataan berikut akan menyelesaikan suatu perkondisian atau loop. Pernyataan continue atau lanjut akan mengakibatkan iterasi yang sedang dikerjakan akan berhenti dan melanjut kepada iterasi yang berikutnya. Dengan the function digunakan untuk jadi ada beberapa additional tipe kelas dalam kelas penulis list, kemudian ada list, ada kelas, ada tanpa kelas, ada kelas, ada kelas set atau set. Ini ada pada digunakan untuk kelas list. Ini jelas bahwa list instance atau identifier yang digunakan sebagai parameter disebut parameter. Yang objek yang dikirim berdasarkan pemanggil dalam suatu function disebut virtual parameter. Mulai polymer function urutan dari beberapa objek. Berikutnya ada default parameter. Default parameter dalam sebuah function digunakan untuk mengassign suatu value ke dalam satu parameter atau lebih. Dan dalam parameter itu dalam function function itu terdapat 3 parameter yaitu A, B, dan C. Di sini kita tentukan value untuk parameter B dan C yaitu 15 dan 27. Adapun pemanggilannya kita menggunakan U dengan parameter A itu 4, B itu 12 dan 8. Artinya 12 ini menggantikan parameter default yang sudah ada pada parameter B, kemudian angka 8 ini menggantikan nilai pada parameter C yang sudah ada. Kemudian kita menggunakan dengan U4, artinya nilai dari A ini diisi atau diassign oleh 4, sedangkan B dan C adalah nilai defaultnya. B2 A sama dengan 10, B sama dengan 10, C sama dengan 20. Ini merupakan bentuk yang valid. Kemudian ada positional argument. U5 akan menghasilkan U dengan parameter atau nilai dari parameter A itu 5, B 20, C 30. Artinya A ini mengambil
mengambil nilai dari 5 yang dimasukkan, sedangkan D mengambil nilai default dan C mengambil nilai default. Kemudian keyword argumen U C sama dengan 5 akan menghasilkan A itu 10, B itu 20, C itu 5 karena C ditentukan di sini melalui keyword argumen. Kemudian ada bentuk function yang ilegal, tidak boleh digunakan seperti def bar A, B sama dengan 5 dan C. Dan function def dengan function count untuk count dan parameter data dan target, dimana isi dari function ini adalah n sama dengan 0, kemudian dalamnya ada iterasi for item dalam data, kemudian dalam iterasi ini ada perkondisian if item equivalent dengan target, maka dalam function ini jika berpenuhi akan menghasilkan n plus sama dengan 1. Setelah keluar dari ulangan ini, maka akan membalikan nilai dengan function ini, membalikan nilai dengan return n. Ini merupakan bentuk dari function. Ini merupakan bagaimana cara menuliskan sebuah signature dalam sebuah function. Ini adalah isi dari function, kemudian inilah akhir dari sebuah function. Contohnya, kita ingin membuat function misalnya plus, ini kita menentukan parameternya ada 3, A, yang B yang kita sudah tentukan default parameternya itu 25 misal, dan C itu 37. Dalam function ini kita akan mulai dari 3 parameter tersebut. Kemudian kita melakukan pemanggilan dengan ketik nama dari function tersebut tanpa perlu mengetiknya lagi. Kemudian kita bisa menentukan argumen, misalnya kita bisa jalankan program tersebut. Maka yang terakhir adalah 6, 25, dan 37. Kenapa demikian? 6 merupakan argumen dari parameter A yang kita masukkan ke dalam pemanggilan function tersebut, sedangkan 25 dan 37 merupakan nilai default dari parameter yang ada pada function plus. Dimana kalau kita mengubah argumen dari B dan C, itu bisa kita lakukan karena kita ingin mengubah menjadi 7 dan 8. Berapa menit? Maka akan berubah parameter A boleh 6, 7, dan 8. Kemudian cara menuliskan function berdasarkan method, berdasarkan contoh. Misalnya n sama dengan 0, sama ini 10, kemudian isi dari 1 karena kita pada 1 isi dari isi kurang sama dengan 1, ini berkurang sama dengan 1. So n
mengamankan nilai F. Perbankan. Pengambilan yaitu 15. Parameter pertama itu 15 untuk para parameter 1 itu 15. Kita coba jalankan. Di sini kita harus isi argumen pada kedua parameter. Misalnya kedua dua. Coba jalankan. Sorry. Integer bukan merupakan variabel yang bisa dioperasikan. Jadi kita coba yang bisa dilakukan. Coba saja lanjut. Input output file IO, input keyboard menggunakan sintaks input, kemudian output konsol menggunakan print. Untuk handle file merupakan nama suatu operasi pada hard disk yang menggunakan penyimpan data secara permanen. Beberapa operasi yang dilakukan adalah membuka suatu file, membaca suatu file, menuliskan suatu file, mengeluarkan suatu file. Di sini kita akan menggunakan suatu jaringan untuk membuat suatu file dan melakukan read pada suatu file. Saya buat variabel M, kita open nama testing.txt. Untuk berikutnya right, kita tuliskan untuk right, tuliskan isi dari teks tersebut, file teks tersebut. Jangan janji. Kita belas file ini. Kita buat variabel kita alias, kita assign dia dengan parameter root. Kemudian kita root hasil dari isi dari file ini. Tes. Oke, berhasil. Di sini tampil hello all. Seperti dengan cara membuat suatu file. Ini ada beberapa function yang akan bawaan dari Python. Ada sintaks pemanggilan absx untuk membentuk dari sebuah number, kemudian count variable dan memberikan nilai true jika boolean a dalam true pada printf element a. Kemudian a variable memberikan true jika boolean a dalam true pada sebenarnya salah satu dari elemen a. Kemudian share integer memberikan satu karakter string yang diberikan pada kode point input.
dan di format XY kembalikan X dengan bagian pembulatan Y dengan X minus Y sebagai tabel jika X dan Y adalah integer, dan ada hash object kembalikan integer hash value untuk objek, kemudian pada ID object kembalikan integer unique sebagai identifier dari suatu objek. Ini ada input from kembalikan string dari standar input, formnya adalah optional, dan pada is instance object class akan memastikan apakah objek merupakan instance dari suatu kelas atau sebuah subclass. Ini ada iterable kembalikan iterator objek iterator baru atau bilangan baru untuk suatu parameter. Ada len iterable kembalikan berapa panjang elemen atau iterasi yang diberikan. Ini ada map f iter 1 iter 2 kembalikan iterator dari hasil panggilan function. Ada next iterable kembalikan elemen terbesar memberikan elemen hasil. Ada next average memberikan nilai terbesar pada argumen. Ada mid iterable kembalikan elemen terkecil yang diberikan pada iterasi. Ada min average kembalikan nilai terkecil yang suatu argumen. Kemudian ada next iterator kembalikan elemen berikutnya yang dilakukan sebagai iterator. Kemudian ada open file name mode membuka sebuah file dengan nama yang diberikan dengan akses. Kemudian ada org char memberikan titik kode unik kode yang diberikan pada karakter. Kemudian ada poll xy memberikan value x y. Kemudian ada poll xyz memberikan value x y dan mode z sebagai integer. Kemudian objek 1, objek 2 dan seterusnya memberikan argumen yang dipisahkan oleh spasi. Kemudian ada range stop buat suatu iterasi misalkan value 0 hingga sebelum sampai angka stop. Kemudian ada range start stop buat suatu iterasi dari value yang dimulai dari start kemudian berhenti sebelum stop. Kemudian ada range start stop step buat suatu iterasi dengan values dimulai dari start kemudian berhenti sebelum stop dan dikalikan oleh step. Yang represent sequence berikan iterasi satu sequence atau suatu list dan sebagainya secara terbalik. Kemudian yang x memberikan nilai integer value yang terdekat sehingga dia menjadi bilangan ulang atau membulatkan suatu plot. Ada round x kan berikan suatu bilangan plot dengan parameter pertama itu angkat ya sudah variable berikan list yang berisi elemen yang diurut. Ya, ada sum iterable berikan elemen yang iterasi yang dijumlahkan summary dan objek berikan apakah objek ini merupakan kelas dari kelas yang mana. Ini ada built-in untuk output comment atau kalimat perintah bawaan atau garis perintah bawaan dari output file. Syntax fp.root memberikan untuk yang bisa dipakai sebagai string yang ada x dan parameter argumen memberikan bytes bentuknya dari file berupa string yang ada f line maupun memberikan teks yang bisa
memberikan baris yang sedang dibaca oleh string error lines, memberikan semua baris yang dibaca oleh satu list dari string error line di FP adalah perulangan dari FP yang diisikan oleh line. Kemudian ada FP dengan parameter K mengubah posisi semula jadi K pada suatu file. Ada FPL berikan posisi semula didasarkan oleh byte offset. Ada FPWrite string memberikan nilai string pada suatu file. Ada FPWrite sequence diskan tiap-tiap string yang diberikan pada interaksi. Ada print file effect menghasilkan output dari file yang telah di-write tersebut. Kemudian ada exception handling, ini digunakan untuk sebagai bantuan kita ketika terjadi error dalam satu blok atau lebih kode. Ada dua tugas besar dari exception handling ini, untuk mengeluarkan exception seperti rise dan ascent. Kemudian mengeksekusi function yang cocok dan menangkap exception tersebut menggunakan try dan extend dan sebagainya. Contohnya kita menggunakan library net, kita membuat suatu function yang bernama mysqrt dengan parameter x, mana dalam sini terdapat perulangan if jika bukan this instance dengan parameter x dengan integer dan float, kita keluarkan exception handling, keluarkan aplikasi error. X harus numerik. Jika kondisi tersebut tidak tercapai, maka akan bertindak pada elif. Jika X lebih kecil dari 0, jika X lebih kecil dari 0, maka keluarkan value error bahwa X tidak bisa negatif, dan kembalikan function match dan metode SQRT parameter X. Try and set block. Kode yang mencurigakan kode yang kita curigai bahwa ini adalah kode yang menyebabkan error bisa kita tempatkan pada blok try. Ini dulu exception 1. Jika ada exception 1, maka eksekusi blok. Jika ada exception 2, maka eksekusi blok. Jika kedua kondisi tersebut tidak tercapai, maka tidak ada exception yang eksekusi pada blok ini. Ini ada accept function. Ini digunakan untuk memaksa suatu kondisi. Ini akan menunjukkan eksepsi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Misalnya accept expression arguments. Jika asersi gagal, maka Python akan menggunakan argumen
set error exception. Berapa tipe exception yang umum digunakan? Kelas exception adalah kelas umum atau kelas dasar dari kebanyakan tipe error. Kemudian attribute error munculkan sintaks objek jika objek tidak memiliki terdapat full dalam objek. Kemudian AOF error menunjukkan jika entry file, artinya ini bahwa ini adalah akhir dari file yang bisa dijangkau oleh browser. Kemudian ada echo error menunjukkan jika terjadi kesalahan dalam operasi input output. Kemudian index error akan muncul jika indeks pada sequence tidak atau sudah melampaui. Kemudian key error terjadi jika ada key yang tidak terdapat atau yang tidak diminta pada suatu set atau channel. Kemudian ada keyboard interrupt jika munculkan jika tipe user mengeksekusi program ini menggunakan Ctrl C, atau ketika program ini dieksekusi dibatalkan oleh user menggunakan keyboard Ctrl C. Kemudian name error ini akan muncul jika ada identifier yang tidak diidentifikasi sebelumnya, kemudian dia dipanggil. Kemudian ada stop iteration akan muncul jika iterasi yang berikutnya tidak memiliki elemen. Kemudian ada flag error akan muncul jika ada variabel yang tipenya salah dalam suatu parameter. Misalnya kita punya parameter integer bertipe integer, kemudian pada argumen kita masukkan dia string, maka terjadilah type error seperti ini. Kemudian ada value error, error yang akan muncul jika parameter ini jika parameter tidak memiliki nilai yang valid. Kemudian zero division error ini terjadi jika suatu bilangan dioperasikan sehingga dioperasikan dengan pembagian yang dibagi oleh angka 0 sehingga menghasilkan error zero division. Ya, selanjutnya pada halaman ke-18 tampil elemen dengan indeks G slice stop ambil suatu elemen dalam suatu variabel, dia akan mengambil start kemudian berhenti sebelum stop. Ini ada start stop step, selesai mengikut bilangan yang di start kemudian sebelum stop dengan perulangan sebanyak step. Kemudian S tambah T K kali S adalah singkatan untuk S sebanyak K. Dan file in S, apakah file termasuk atau terdapat dalam S? Dan file not in S, apakah file tidak ada di dalam S? Ini adalah containment check dan non containment check. Kemudian S equivalent T, artinya S equivalent dengan T dengan cara mengambil tiap-tiap elemennya apakah equivalent atau tidak.
kemudian S tidak ekivalen dengan T, kemudian S lebih kecil dari T, kemudian S lebih kecil sama dengan T, kemudian S lebih besar dari T, dan S lebih kecil sama dengan T. Pada operator untuk set K in S, apakah K memiliki S tidak? Apakah K terdapat di dalam S? Kemudian K not in S, apakah K tidak terdapat dalam S? Ini adalah konten cek dan non konten cek. Kemudian S1 ekuivalen S2, apakah S1 ekuivalen sama S2? S1 tidak ekuivalen S2, apakah S1 tidak sama dengan S2? S1 kurang dari sama dengan S2, S1 kurang dari S2, S1 kurang lebih sama dengan kurang dari atau sama lebih dari atau sama dengan S2, S1 lebih dari S2, S1 ini adalah operator bitwise S1 or S2 secara biner. Apakah S1 dan S2 itu sama? S1 dan S2 ini adalah operator bitwise untuk operator N S. S kurang S2 dan saya melihatnya ada dalam S1 tapi tidak ada pada S2. S1 operator bitwise XOR S2, operator untuk dictionary DK, apakah value terasosiasi dengan K K sama dengan K atau value yang diberikan dan DK K yang terasosiasi dengan value dalam dictionary K in D, apakah K masuk dalam D? K not in D, apakah K tidak termasuk dalam D? Ini adalah konten kecil dan konten kecil. D1 ekuivalen dengan D2, D1 tidak ekuivalen dengan D2. Operator penugasan yang terekstensi alpha 1, 2, 3, alpha dalam set 1, 2, 3, beta sama dengan alpha alias untuk alpha, beta alias alpha, artinya beta mengambil nilai dari alpha. Beta jumlah sama dengan 45, artinya beta dimasukkan nilai 4 dan 5 dalam listnya. Kemudian beta sama dengan beta plus, artinya beta yang dimasukkan nilai 6,7 dalam dan alpha sehingga menampilkan nilai ada dalam alpha yaitu 1, 2, 3, 4 operator precedence sign X sama dengan 0, X dan Y memiliki nilai 0 yaitu 0, kemudian 1 lebih kurang dari bersama dengan Y kurang dari bersama dengan 10. Berapa tipe member action simul member kontrol alur if while for loop dan continue tinggal kondisi pertama maka hasil yang pertama kemudian ada if jika kondisi pertama terpenuhi kondisi kedua dikerjakan, jika kondisi kedua terpenuhi maka kondisi ketiga dikerjakan, apabila ketiga kondisi tidak tercapai maka kondisi yang terakhir diselesaikan. Dan while kondisi setelah suatu kondisi bernilai true maka suatu blok kode yang berbeda akan terus dikerjakan hingga dengan perulangan ini bernilai false. Elemen selama iterasi di dalam variabel ini elemennya masih mencakup apa yang dalam for, maka blok kode ini akan tetap dikerjakan.
satu set. Pernyataan break akan menyelesaikan suatu perkondisian atau loop. Pernyataan continue atau lanjut akan mengakibatkan iterasi yang sedang dikerjakan akan berhenti dan melanjut kepada iterasi yang berikutnya. Dengan the function digunakan untuk sekarang sudah sampai pada sequence type process. Jadi ada beberapa additional tipe kelas dalam fase pemrograman, yaitu basis, kemudian ada list, ada basic class, ada tabular class, ada state class, ada kelas set atau dataset. ini ada Lanjut pada digunakan untuk kelas list. Ini jelas bahwa list instance or data workshop. Identifier yang digunakan sebagai parameter disebut parameter. Yang objek yang dikirim berdasarkan pemanggil dalam suatu function disebut virtual parameter. Mulai polymorphic Jadi function bahwa di sini urutan ada beberapa objek. berikutnya ada default parameter. Default parameter dalam sebuah function digunakan untuk mengassign suatu value ke dalam satu parameter atau lebih. Misalnya dalam parameter itu dalam function function itu terdapat tiga parameter yaitu A, B, dan C. Di sini kita tentukan value untuk parameter B dan C yaitu 15 dan 27. Adapun pemanggilannya kita menggunakan U dengan parameter A itu 4, B 17 dan 8. Artinya 12 ini menggantikan parameter default yang sudah ada pada parameter B, kemudian 8 ini menggantikan nilai pada parameter C yang sudah ada. Kemudian kita menggunakan dengan U4, artinya nilai dari A ini diisi atau diassign oleh 4, sedangkan B dan C adalah nilai defaultnya. B2 A sama dengan 10, B sama dengan 50, C sama dengan 20. Ini merupakan bentuk yang valid. Kemudian ada positional argument. U5 akan menghasilkan U dengan parameter atau nilai dari parameter A itu 5, B 20, C 30. Artinya A ini mengambil nilai dari 5 yang dimasukkan, sedangkan D mengambil nilai default dan C mengambil nilai default. Dan keyword argument U C sama dengan 5 akan menghasilkan A itu 10, B itu 20, C itu 5 karena C ditentukan di sini melalui keyword argument. Kemudian ada bentuk function yang ilegal, tidak boleh digunakan seperti def bar A, B sama dengan 5 dan C. Dengan function count untuk count dan parameter data dan target, dimana isi dari function ini adalah n sama dengan 0, kemudian dalamnya ada iterasi for item dalam data, kemudian dalam iterasi ini ada perkondisian if item equivalent dengan target, maka dalam function ini jika berpenuhi akan menghasilkan n plus sama dengan 1. Setelah keluar dari ulangan ini, maka akan kembalikan nilai dengan function n, nilai dengan return n.
merupakan bentuk dari function yang merupakan bagaimana cara menuliskan sebuah signature dalam sebuah function. Ini adalah isi dari function, kemudian inilah akhir dari sebuah function. Contohnya kita ingin membuat function misalnya plus, kita menentukan parameternya itu ada 3, A, yang B yang kita sudah tentukan default parameternya itu 25 misal, yang C itu 37. Dalam function ini kita akan input mulai dari 3 parameter tersebut. Kemudian kita melakukan pemanggilan dengan ketik nama dari function tersebut tanpa perlu mengetik objeknya lagi. Kemudian kita bisa menentukan argumennya, misalnya kita bisa jalankan program tersebut. Yang terakhir adalah 6, 25, dan 37. Kenapa demikian? Karena 6 merupakan argumen dari parameter A yang kita masukkan ke dalam pemanggilan function tersebut, sedangkan 25 dan 37 merupakan nilai default dari parameter yang ada pada function plus. Gimana kalau kita mengubah argumen dari B dan C? Itu bisa kita lakukan karena kita ingin mengubah menjadi 7 dan 8. Berapa menit? Berapa menit? Maka akan berubah Yang udah 2 menit. parameter A boleh Langsung 6, 7, dan 8. Kemudian cara menuliskan function berdasarkan method, misalkan contoh misalnya n sama dengan 0, sama n 10. Kemudian isi dari 1 karena kita adalah 1 isi dari isi kurang sama dengan 1, ini berkurang sama dengan 1. Kemudian so n kita nilai n berkurangkan pengangguran yaitu 15. Parameter pertama itu 15, para parameter 1 itu 15. Kita coba jalankan. Sini kita harus isi argumen pada kedua parameter. Saya coba dulu. Coba jalankan. Sorry. Ini bukan merupakan variabel yang bisa dioperasikan. Jadi kita coba Bisa digoreng. Lama. Bisa digoreng. Dan apa kita? Di kamu. Apa? Di kamu. Iya.
yang bisa dilakukan, coba saja lanjut. Input output file IO, input dari keyboard menggunakan sintaks input, kemudian output konsol menggunakan print untuk handle file. File merupakan nama suatu operasi pada hard disk yang menggunakan penyimpanan data secara permanen. Beberapa operasi yang dilakukan adalah membuka suatu file, membaca suatu file, menuliskan suatu file, mengeluarkan suatu file. Di sini kita akan menggunakan suatu codingan untuk membuat suatu file dan melakukan read pada suatu file. Saya buat variable m, kita open nama testing.txt. Untuk berikutnya right, kita tuliskan untuk right, tuliskan isi dari teks tersebut, file teks tersebut, jangan tunggu. Kita bahas file ini, kita buat variable kita alias, kita assign dia dengan parameter root. Kemudian kita root hasil dari isi dari file ini. Tes. Oke, berhasil. Di sini tampil hello download all. Seperti dengan cara membuat suatu file. Kemudian ada beberapa function yang akan bawaan dari Python. Ada sintaks pemanggilan absx untuk membentuk value dari sebuah number. Kemudian count variable dan mengembalikan nilai true jika boolean a dalam true pada tiap elemen a. Kemudian edit variable mengembalikan true jika boolean a dalam true pada sebenarnya salah satu dari elemen a. Kemudian share integer memberikan satu karakter string yang diberikan pada kode poin input. Kemudian di format xy memberikan x dengan bagian pembulatan y dengan x minus y sebagai tabel jika x dan y adalah integer. Dan ada class object memberikan integer class value untuk objek. Kemudian pada id object memberikan integer unique sebagai identifier dari suatu objek. Ini ada input prompt memberikan string dari standar input, prompt-nya adalah optional. Dan ada is instance object class akan memastikan apakah objek merupakan instance dari suatu kelas atau sebuah subclass. Ini ada iterable memberikan iterator objek iterator baru atau ulangan baru untuk suatu parameter. Ada len iterable memberikan berapa panjang elemen atau iterasi yang diberikan. Ini ada map f iter 1 iter 2 memberikan iterator dari hasil pemanggilan function.
ada next iterable, berikan elemen terbesar yang mereka akan interaksi. Ada next arrange, berikan nilai terbesar pada argumen. Ada hit iterable, memberikan elemen terkecil yang diberikan pada iterasi. Ada min abc, memberikan nilai terkecil langsung argumen. Kemudian ada next iterator, memberikan elemen berikutnya yang dilakukan sebagai iterator. Kemudian ada open file name mode, membuka sebuah file dengan nama yang diberikan dengan akses. Kemudian ada orchar, memberikan titik kode unik yang diberikan pada karakter. Kemudian ada xy, memberikan value x y. Kemudian ada xyz, memberikan value x y dengan mode set sebagai integer. Kemudian objek 1, objek 2, dan seterusnya. Memberikan argumen yang dipisahkan oleh spasi. Kemudian ada range stop, buat suatu iterasi sekarang value now hingga sebelum sampai angka stop. Kemudian ada range start stop, buat suatu iterasi dari value yang dimulai dari start kemudian berhenti sebelum stop. Kemudian ada range start stop step, buat suatu iterasi dengan values dimulai dari start kemudian berhenti sebelum stop dan dikalikan oleh step. Yang ada person sequence, berikan iterasi satu sequence atau satu list dan sebagainya secara berbalik. Kemudian ada x, berikan nilai integer value yang terdekat sehingga dia menjadi bilangan ulang atau membulatkan suatu plot. Ada round x kan, berikan suatu bilangan plot dengan parameter pertamanya itu lengkapkan ya semua variable, berikan list yang berisi elemen yang diurut. Ya, ada sum iterable, berikan elemen yang iterasi yang menjumlahkan langsung dari objek, berikan apakah objek ini merupakan kelas dari kelas yang mana. Ya, ada built-in untuk output comment atau kalimat yang perintah bawaan atau garis perintah bawaan dari output file. Syntax fp.root, memberikan contoh yang bisa dipakai sebagai string yang ada x garis dan parameter argumen, memberikan guides bentuknya dari file berupa string yang ada fp line maupun memberikan garis yang bisa memberikan garis yang sedang dibaca oleh string yang fp lines, memberikan semua garis yang dibaca oleh satu list garis string ada call line di fp adalah penularan dari fp yang diisikan oleh line. Kemudian ada fp sim yang parameterkan mengubah posisi semula menjadi k pada suatu file. Ada fptel berikan posisi semula didasarkan oleh byte offset. Ada fp string memberikan nilai string pada suatu file. Ada fp line sequence diskan tiap-tiap string yang diberikan pada iterasi. Ada print file effect menghasilkan output dari file yang telah di-print tersebut. Kemudian ada exception handling, ini digunakan untuk sebagai bantuan kita ketika terjadi error dalam satu blok atau lebih kode.
tugas besar dari exception handling ini untuk mengeluarkan exception seperti raise data set. Kemudian mengeksekusi function yang cocok dan menangkap exception tersebut menggunakan try dan extend dan sebagainya. Contohnya kita menggunakan library net, kita membuat suatu function yang bernama mysqrt dengan parameter x, mana dalam sini terdapat perulangan if jika bukan is instance dengan parameter x dengan integer dan float, kita keluarkan exception handling, keluarkan aplikasi error. X harus numerik. Jika kondisi tersebut tidak tercapai, maka akan bertindak pada elif. Jika X lebih kecil dari 0, X lebih kecil dari 0, maka keluarkan value error bahwa X tidak bisa negatif, dan kembalikan function match dengan metode sqrt parameter X. Try and set block. Kode yang mencurigakan kode yang kita curigai bahwa ini adalah kode yang menyebabkan error bisa kita tempatkan pada block try. Try itu dulu operation except exception 1. Jika ada exception 1, maka eksekusi block. Jika ada exception 2, maka eksekusi block. Jika kedua kondisi tersebut tidak tercapai, maka tidak ada exception yang eksekusi pada blok ini. Ini ada accept function. Ini digunakan untuk memaksa suatu kondisi. Ini akan menunjukkan eksepsi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, misalnya accept expression arguments. Jika asersi gagal, maka Python akan menggunakan argumen set error exception. Berapa tipe exception yang umum digunakan? Kelas exception adalah kelas umum atau kelas dasar dari kebanyakan tipe error. Kemudian attribute error munculkan sintaks objek. Jika objek tidak memiliki tidak terdapat full dalam objek. Kemudian EOF error menunjukkan jika NFK, artinya ini bahwa ini adalah akhir dari file yang bisa dijangkau oleh konsep. Kemudian ada echo error menunjukkan jika terjadi kesalahan dalam operasi input output. Kemudian index error akan muncul jika indeks pada sequence tidak atau sudah melampaui. Kemudian key error terjadi jika ada key yang tidak terdapat atau yang belum diminta kalau suatu set atau generate.
Kemudian ada keyboard interrupt, jika menunjukkan jika tipe user mengeksekusi program ini menggunakan Ctrl C, atau ketika program ini dieksekusi dibatalkan oleh user menggunakan keyboard Ctrl C. Kemudian name error. Error ini akan muncul jika ada identifier yang tidak diidentifikasi sebelumnya, kemudian dia dipanggil. Kemudian ada stop iteration, akan muncul jika iterasi yang berikutnya tidak memiliki elemen. Kemudian ada fail error, akan muncul jika ada variabel yang tipenya salah dalam suatu parameter. Misalnya kita punya parameter integer bertipe integer, kemudian pada argumen kita masukkan dia string, maka terjadilah type error seperti ini. Kemudian ada value error, dan error ini akan muncul jika parameter ini jika parameter tidak memiliki nilai yang valid. Kemudian zero division error, ini terjadi jika suatu bilangan dioperasikan sehingga dioperasikan dengan pembagian yang dibagi oleh angka 0 sehingga menghasilkan error zero division.